6 korban dari kutukan keris Empu Gandring. Siapa yang tak mengenal kisah keris Empu Gandring? Keris ini, hasil karya seorang empu termasyhur, dikutuk oleh pembuatnya sendiri untuk membawa malapetaka bagi siapapun yang memilikinya. Sebuah senjata pemangsa nyawa, keris ini menjadi saksi serangkaian tragedi berdarah dalam sejarah berdirinya Kerajaan Singasari. Kisah ini termaktub dalam Pararaton, karya anonim yang ditulis pada akhir abad ke-15. Lebih dari sekadar mitos, cerita ini mencerminkan intrik politik dan ambisi kekuasaan yang merenggut banyak nyawa. Awal mula kutukan keris Empu Gandring. Ken Arok, tokoh utama dalam cerita ini, tergoda oleh kecantikan Ken Dedes, istri Tunggul Ametung, penguasa awal Tumapel. Menurut ramalan Pendeta Loh Gawe, siapapun yang memperistri Ken Dedes akan menjadi raja besar. Obsesi ini mendorong Ken Arok untuk memesan sebuah keris dari Empu Gandring di Lulumbang, dengan harapan keris itu menjadi alat menuju takdirnya. Namun, proses pembuatan keris memicu konflik. Ken Arok yang tak sabar menyeret keris itu dari tangan Empu Gandring yang belum menyelesaikannya. Dalam amarahnya, Ken Arok membunuh sang empu keris. Sebelum menghembuskan napas terakhir, Empu Gandring mengutuk bahwa keris tersebut akan menjadi alat kematian bagi Ken Arok dan 7 keturunannya. Korban pertama, Tunggul Ametung. Ken Arok memulai langkahnya dengan membunuh Tunggul Ametung menggunakan keris Empu Gandring. Untuk menghindari kecurigaan, ia menyusupkan keris tersebut ke tangan Kebo Ijo, seorang kepercayaan Tunggul Ametung yang sering memamerkan keris pinjaman dari Ken Arok. Korban kedua, Kebo Ijo. Kebo Ijo tewas akibat fitnah yang dirancang oleh Ken Arok. Meski ambisinya berhasil, kutukan keris Empu Gandring mulai menuntut balas. Korban ketiga, Ken Arok. Ken Arok akhirnya menjadi raja dan mendirikan Kerajaan Singasari pada 1222. Namun, anak tiri Ken Arok, Anusapati putra Tunggul Ametung, yang mengetahui kematian ayah kandungnya disebabkan oleh Ken Arok, membalas dendam dengan menggunakan keris Empu Gandring. Pada suatu senja, Ken Arok tewas ditikam oleh seorang suruhan Anusapati. Korban keempat, Ki Pangalasan. Ki Pangalasan, pembunuh bayaran Anusapati, menjadi korban berikutnya. Setelah melaporkan keberhasilannya, ia justru dibunuh oleh Anusapati untuk menutupi jejaknya. Korban kelima, Anusapati. Anusapati, meski berhasil membalaskan dendam, akhirnya kehilangan nyawanya di tangan Tohjoyo, saudara tirinya. Dengan tipu daya, Tohjoyo menukar keris Empu Gandring dengan senjata lain dan menikam Anusapati saat sedang menyabung ayam. Korban keenam, Tohjoyo. Tohjoyo naik tahta di Kerajaan Singasari, tetapi pemerintahannya penuh kecurigaan. Ranggawuni, putra Anusapati, bersama Mahisa Campaka, memberontak melawan Tohjoyo. Dalam pelariannya, Tohjoyo tewas akibat luka-luka dari pertempuran. Akhir kutukan keris Empu Gandring. Ranggawuni dan Mahisa Campaka kemudian memerintah bersama, menyatukan Singasari dan Kediri di bawah pemerintahan yang damai. Kutukan keris Empu Gandring berakhir, membawa penutup bagi rangkaian tragedi berdarah Wangsa Rajasa, para penguasa Kerajaan Singasari.